Semangat pagi, sebelumnya Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rosyawati, mahasiswi semester 3 di STAB Syailendra Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai Candi Borobudur. Nah, dari itu saya akan menyampaikan garis besarnya apa aja yang akan saya sampaikan nanti. Nah, yang pertama yaitu ada sejarah, yang kedua ada tertimbunnya candi, yang ketiga ada penemuan kembali, yang keempat ada restorasi, yang kelima ada peristiwa kontemporer, dan yang terakhir makna relief. Setelah itu, kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai sejarah Candi Borobudur. Nah, yang pertama, Candi Borobudur itu diperkirakan dibangun pada abad ke-800 Masehi oleh dinasti Syailendra, tepatnya 760 sampai 830 Masehi. Dan dulu diketahui masyarakat sekitar menganut agama Buddha aliran Mahayana. Dan yang kedua, Candi Borobudur dirancang oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Nah, berdasarkan penelitian, dulunya Candi Borobudur merupakan rancangan stupa tunggal yang sangat besar dan memahkotai puncaknya. Nah, karena stupa besar tersebut dan berat itu akan membahayakan. Nah, kemudian dibongkar serta diganti menjadi 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk. Nah, yang ketiga, Candi Borobudur itu estimasi proses pembangunannya sekitar 75 sampai 100 tahunan lebih. Dan yang poin terakhir yaitu selesai. Candi Borobudur itu diperkirakan selesai pada masa pemerintahan Raja Semaratungga pada tahun 825 sampai 830 Masehi. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tertimbunnya candi. Nah, beberapa abad kemudian, Candi Borobudur tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, dalam sebuah prasasti Kalkuta tertulis bahwa ada sebuah kata yaitu Armawa yang artinya lautan susu. Nah, kata ini yang diartikan sebagai lahar dari Gunung Merapi. Nah, dari sini muncul dugaan bahwa hilangnya Candi Borobudur akibat tertimbun lahar dingin Gunung Merapi. Selanjutnya, kita masuk poin ketiga, yaitu penemuan kembali. Yang pertama, ada pada masa Perang Inggris-Belanda yang memperebutkan Pulau Jawa. Nah, pada saat itu, Jawa di bawah pemerintahan Britania pada kurun waktu 1811 sampai 1816. Nah, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubernur jenderal dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno. Dan yang selanjutnya, pada kunjungan inspeksinya di Semarang pada tahun 1814, ia dikabari mengenai adanya monumen besar jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Sigoro. Nah, karena berhalangan dan tugasnya sebagai gubernur jenderal, ia tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan tersebut. Nah, kemudian Raffles mengutus H.C. Cornelius, yaitu seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki bangunan tersebut. Nah, 2 bulan kemudian, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pohon dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Nah, karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong itu, dan ia menyerahkan berbagai gambaran sketsa Candi Borobudur kepada Raffles. Nah, meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat saja, tetapi Raffles dianggap berjasa karena telah menemukan monumen atau menemukan Candi Borobudur. Selanjutnya, pada tahun 1835, Hartman yang seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Karisidenan Gedu meneruskan kerja Cornelius hingga pada akhirnya tahun 1835 seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Nah, yang selanjutnya, Hartman tidak menulis laporan kegiatannya secara khusus. Nah, beredar kabar bahwa ia telah menemukan arca Buddha besar di stupa besar utama. Nah, pada tahun 1842,
Hartman menyelidiki stupa utama. Nah, meskipun apa yang ia temukan tetap menjadi misteri. Karena bagian dalam stupa tersebut ternyata kosong. Dan proses penelitian Candi Borobudur yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda ini terjadi selama puluhan tahun. Nah, yang selanjutnya, dalam waktu yang sangat lama ini, Candi Borobudur juga menjadi korban keserakahan para penjajah. Banyak bagian Candi Borobudur yang menjadi sumber cedera mata dan pendapatan bagi para pencuri, penjarah candi, dan kolektor pemburu artefak. Nah, salah satu bagian yang paling banyak dicuri yaitu kepala arca Buddha. Nah, tidaklah mudah. Untuk membawa seluruh bagian arca Buddha tersebut, maka para pencuri sengaja menjungkirkan dan menjatuhkan patung tersebut hingga kepalanya terpenggal. Nah, itu sebabnya kini Candi Borobudur banyak ditemukan di bagian arca Buddha yang tampak. Nah, kegiatan penjarahan artefak ini berlanjut hingga akhirnya muncul niatan dari para pemerintah kolonial untuk menjaga, melestarikan, dan memugar Candi Borobudur. Nah, yang selanjutnya yaitu restorasi. Nah, yang pertama, proses pemugaran ini terjadi pada tahun 1900 dan dibentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat. Nah, untuk meneliti monumen ini, 3 pejabat itu, yang pertama ada seorang sejarawan seni bernama Brandes, yang kedua seorang insinyur dan tentara Belanda bernama Theodor van Aert, dan yang ketiga insinyur ahli konstruksi bangunan dan departemen pekerjaan umum bernama Van de Kamer. Nah, pemugaran candi ini dilakukan dengan memperhatikan banyak hal. Yang pertama yaitu ada perbaikan sistem drainase, pengaturan sudut bangunan. Yang kedua, pemindahan batu yang membahayakan. Yang ketiga, pemugaran pagar langkan pertama dan pemugaran terhadap relung gerbang stupa dan stupa utama. Dan yang keempat, juga dilakukan pembuatan pagar pada halaman candi dan pembersihan kawasan. Yang kedua, yaitu pada akhir 1960, pemerintah Indonesia telah mengajukan kepada masyarakat internasional untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi Candi Borobudur ini. Nah, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO mengambil langkah untuk memperbaiki menyeluruh candi. Nah, dalam satu proyek besar ini dimulai sejak tahun 1975 sampai 1982. Nah, yang ketiga, setelah renovasi, tepatnya pada tahun 1991, UNESCO kemudian memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia dan masuk dalam kriteria budaya. Nah, ini maksudnya Candi Borobudur masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kelima, yaitu peristiwa kontemporer. Nah, di poin pertama, setelah pemugaran besar-besaran pada tahun 1973 yang didukung oleh UNESCO, Candi Borobudur kembali menjadi pusat keagamaan dan damayatra. Yang kedua, pada tanggal 21 Januari 1985, 9 stupa rusak parah akibat dibom oleh sekelompok teroris. Yang ketiga, Candi Borobudur merupakan objek wisata tunggal yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang keempat, pada tahun 2003, penduduk dan wirausaha skala kecil di sekitar Candi Borobudur menggelar pertemuan dan protes dengan membaca puisi, menolak rencana pemerintah provinsi yang berencana membangun kompleks mall berlantai 3 yang disebut Java World. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai makna relief. Nah, di lantai dasar Karma Wibanda terukir 160 relief yang memberikan pelajaran mengenai Ngunduh Wohing Pakarti, yang artinya kita akan memetik buah dari hasil perbuatan kita sendiri. Terdiri dari 54 bagian yang memaparkan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan konsekuensinya. Nah, di lantai ke-1 dan lantai 2 menceritakan mengenai Jataka dan Awadana.
Nah, di lantai pertama terdapat 620 relief dan 100 relief di lantai kedua yang memaparkan ajaran mengenai Migunaning Tumaraping Lian, yaitu hidup yang berguna bagi orang lain. Nah, di lantai pertama memaparkan mengenai Sutra Lalita Wiswara yang terdiri dari 120 relief, memaparkan mengenai kiprah pamungkas puncak dari aktivitas yang ekstensif dan lengkap, memaparkan manifestasi dari hasil dan terpenuhinya beragam aktivitas bajik yang bermanfaat yang memuncak pada diputarnya roda ajaran. Nah, di lantai kedua, tiga, dan keempat memaparkan mengenai Sutra Gandavyuha yang terdiri dari 388 relief, memaparkan mengenai Migunaning Tumaraping Lian, menunjukkan praktek-praktek untuk mencapai kesempurnaan, pengetahuan dan upaya yang memungkinkan dicapainya potensi tertinggi keberadaan manusia. Nah, di lantai kedua terukir 128 relief mengenai bab pembukaan dan Kalyana Mitra yang merupakan andalan dari Sutra Gandavyuha. Di lantai keempat, yaitu ada 84 relief menampilkan ajaran dengan tujuan memayu hayuning bawana, menumbuh kembangkan kondisi yang memungkinkan di alam realitas tertinggi dari penggugahan yang damai, ajaran yang menunjukkan bahwa kemuliaan dan kebahagiaan di alam ini hampir tidak pernah bisa dinikmati sendiri. Nah, yang terakhir di teras bundaran pada bagian atas, Candi Borobudur menggambarkan Dhammadhatu, ruang seperti angkasa tanpa batas, tanpa dimensi, ranah di mana semua yang dialami muncul dan hilang. Ke-72 stupa jala dan stupa spada mempresentasikan pengalaman realitas absolut dengan berbagai bentuk yang sama tapi beda. Nah, stupa induk mempresentasikan Dharma Kaya, hakikat kesadaran murni yang melandasi semua pengalaman, hilangnya pembeda antara subjek dan objek, kebiasaan yang tahu yang imanden dan transenden, kosong dan bebas dari semua konsep, ekspresi agung dan kebahagiaan sejati. Nah, di teras bundar ini yaitu maksudnya menceritakan mengenai atau menggambarkan mengenai nibbana, seperti itu. Nah, tadi adalah pembahasan mengenai Candi Borobudur dari awal pembentukan sampai dengan menceritakan relief. Nah, semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Satihotu. Namo Buddhaya.